Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rensa Abigail Meres. Saya berasal dari Sorong, Papua Barat. Sebelum saya membagikan kesaksian, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini sebelum hamba membagikan kesaksian, kiranya Engkau memberikan hamba kerendahan hati, dan biarlah Engkau yang ditinggikan dan kami semua yang mendengarkan boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bersama keluarga saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui jawaban-jawaban doa dari pergumulan kita. Pada waktu itu kami sekeluarga berencana untuk mengadakan perjalanan menggunakan pesawat. Kami berempat, saya bersama kakak, adik, dan mama saya untuk berangkat, dan perjalanan kami itu akan diadakan pada hari Senin pagi. Tetapi pada hari Sabtu malam atau malam Minggu, adik kami sakit, badannya sangat panas dan dia sangat lemas. Sehingga kami berdoa, apa yang harus kami lakukan, dan kami bersepakat untuk membawa adik kami ke rumah sakit. Kami berkata, biarlah 1 hari dia di rumah sakit, pasti dia sudah sembuh. Dan puji Tuhan, ketika kami sampai ke rumah sakit, benar dokter mengatakan bahwa adik kami ini harus dirawat, tidak boleh pulang. Dan kami pun membiarkan adik kami dirawat di rumah sakit. Tetapi sepanjang malam ketika kami ada di rumah sakit, tidak ada perubahan yang kami lihat. Adik kami tetap panas, dan pada hari Minggu paginya itu kepalanya lebih sangat sakit, mukanya sampai merah, dan badannya sangat panas. Panasnya itu sampai 40 derajat, dan kami melihat bahwa dia sangat kesakitan. Dan puji Tuhan, ketika diadakan pemeriksaan lab, adik kami ini malaria tersiana, yang membuat kami berpikir bahwa ketika dia meminum obat nanti dia akan sudah membaik obat malaria. Tetapi ternyata di rumah sakit obat malaria ini sudah habis, dan itu membuat kami bergumul untuk mendapatkan obat tersebut. Dokter mengatakan kami boleh mendapatkannya, membelinya di apotik atau di rumah sakit yang lain. Dan ketika kami keluar mencarinya di apotik yang satu ke apotik yang lain, puji Tuhan kami tidak mendapatkan obat malaria tersebut. Bahkan kami pun pergi ke rumah sakit yang lain untuk meminta obat tersebut atau membeli obat tersebut, tapi kami pun tidak mendapatkannya. Dan sudah jauh malam, sekitar jam 10, mereka mengatakan bahwa ada di apotik atau ada di rumah sakit yang jaraknya agak jauh. Kami rela untuk pergi bersama ibu saya, bersama mama, untuk pergi mencari obat tersebut, dan kami tiba itu sekitaran jam 11 malam sampai di rumah sakit. Tetapi sampai di sana kami tidak mendapatkan obat tersebut, dan obat itu sudah habis. Kami bergumul, bahkan kami sampai menangis, mengatakan apa yang Tuhan inginkan kami lihat melalui hal ini. Oleh karena kami tidak bisa membatalkan perjalanan kami. Dan pada saat itu kami berdoa dan menangis, Tuhan tolong bantu kami. Dan saat itu juga Tuhan menjawab doa kami. Ada kami menerima telepon dan ada seorang perawat yang mau membantu kami. Tetapi jarak perawat ini ke kota, ke tempat kami berada itu harus menggunakan perahu. Dan perahu itu memakan perjalanan 10 menit dalam perjalanan di laut. Dan kami bilang puji Tuhan, terima kasih. Tetapi kata perawat itu adalah kami harus cepat, oleh karena pada malam hari itu hanya ada 1 perahu itu saja, dan dia hanya cepat ke kota lalu kembali lagi. Sedangkan jarak perjalanan kami dari tempat kami ke pelabuhan itu hampir 30 menit perjalanan, yang membuat kami bingung, kami tidak bisa cepat. Tetapi kami berdoa, Tuhan tolong bantu kami. Jika Tuhan membantu kami, maka kami tahu bahwa Tuhan akan membuat perjalanan kami berhasil. Dan puji Tuhan, ketika kami sampai di sana, ternyata kami berpas-pasan dengan perahu itu pun baru tiba. Dan mereka mengatakan bahwa puji Tuhan, kalian tiba tepat waktu. Dan kami pun diberitahukan bahwa ternyata selama kami dalam perjalanan, perahu ini pun dia juga sementara mogok di tengah laut, yang mengakibatkan kami melihat bagaimana Tuhan membantu kami dengan cara Tuhan.
Sepertinya perahu itu menunggu kami datang dulu baru dia tiba. Puji Tuhan, dengan cara Tuhan menjawab setiap doa-doa kami di dalam pergumulan kami. Tuhan begitu baik. Kami membawa obat itu dan ketika adik kami minum, badannya mulai sehat kembali, badannya tidak panas lagi, dia mulai kuat. Dan dengan pertolongan Tuhan, perjalanan kami dalam rencana kami awalnya untuk berangkat pun dapat berjalan dengan baik. Adik kami tetap sehat dengan pertolongan Tuhan. Kami melihat Tuhan begitu baik. Oleh karena itu, ada ayat yang sangat menguatkan kami ketika kami dalam menghadapi pergumulan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh karena ada janji Tuhan di ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah melalui kesaksian ini kita semua boleh dikuatkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tetapi kita harus membawa setiap permohonan kita di dalam doa, karena Tuhan akan selalu mendengar, bahkan Dia akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pengalaman bagaimana Tuhan telah mendengar, bahkan Engkau mau untuk menjawab setiap pergumulan doa kami. Bantulah kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan kami boleh membawa setiap permasalahan pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kami menjawabnya. Berkati kami semua dengan iman yang baru ini. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama kami sudah berdoa. Amin.